Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online KKR Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang setia menantikan kedatangannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang menyembah dan memuji, meninggikan Engkau. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya pada waktu Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan suara yang keras katakan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja
menyediakan dia yang terangkat naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menyediakan tempat bagi umat-Mu. Ya Allah, Hosana bagi Allah kami, Hosana bagi Yesus Tuhan yang naik ke surga. Yesus, oh haleluya. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, kami menyambut Engkau Raja yang akan datang. Yesus Tuhan, iya masih. Yesus Tuhan Allah kami yang perkasa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Allah. Amin. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Angkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi, lambaikan tangan saudara, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah. Hanya bagi Yesus segala kemuliaan yang terangkat naik ke surga. Amin. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja
selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan dengan suara yang keras dan lantang, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu. Kebenaran dipulihkan. Yesus Tuhan. Mari naikkan pujian yang senang hati kita. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel. Haleluya. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman buaya besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, amin, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada dan yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, 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 yang akan datang. Mari bersama-sama. Dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Mari lambaikan tangan. Dia datang, Sambutlah dia. Haleluya. Hosana bagi Raja, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit. Sekali lagi katakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang. Sorak-sorai yang bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin. Jemaat yang berkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyediakan kami tempat yang indah Tuhan. Di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan
Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi sekarang ini dengan api Roh. Mari buka kedua tangan saudara, katakan Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi kami. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, amin. Ini hambamu. Roh Kudus, penuhi Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua jemaat, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah untuk bersyukur atas karya Kristus. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita dan mencurahkan Roh Kudus bagi gerejanya. Mari kita nyanyikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari tinggikan Dia. Hori Allah pasyahan Allah bakuri Allah. Mari kita berkarunia lidah. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Himakuri Allah basemako. Yahandala bakuri Allah pasyahandala bakuri Allah. Yahandala bakuri Allah pasyahandala bakuri Allah. Hirala basendala bakuri Allah basendala bakuri. Yahandala bakuri Allah pasyahandala bakuri. Sembah Yesus, tinggikan Dia. Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Yahandala basemakuri Allah basemakuri Allah pasyahandala bakuri. Yahandala bakuri Allah basendala bakuri Allah pasyahandala bakuri Allah. Yahandala bakuri. Tiada yang mustahil, yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya, Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, bersuka cita mengingat karya kenaikan-Mu ke surga. Ini menjadi kepastian jaminan bagi gereja-Mu, punya pengharapan bahwa surga bagian dari setiap kami. Berkati hari ini kami dengan firman Rema yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi setiap umat Tuhan. Kami berterima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara dalam ibadah kenaikan Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, saudara. 3 berkat kenaikan Yesus ke surga. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal 24, saudara, ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar halusinasi belaka. Tetapi ini adalah fakta sejarah bahwa dia benar-benar naik ke surga. Bahkan ketika dia bangkit dan kemudian menyatakan diri kepada murid-muridnya, lebih 500 orang bertemu dengan Yesus dan menyaksikan kebangkitan Kristus. Juga di dalam ayat yang kita tadi baca, murid-muridnya menyaksikan dia naik ke surga. Dan hal yang penting, saudara, yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya,
yang juga termasuk kepada kita juga yang hari ini. Yaitu bahwa ada berkat yang ingin Dia berikan kepada kita semua melalui kenaikannya ke surga. Dalam Lukas pasal 24 ayat 50-51 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Perhatikan saudara, dari 2 ayat ini ada 2 kali tentang perkataan memberkati mereka. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka. Dan setelah Yesus memberkati mereka, Dia terangkat ke surga. Saudara. Dengan kata lain saudara, melalui kenaikannya ke surga, Dia meninggalkan berkat bagi murid-muridnya, bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Paling tidak saudara, ada 3 berkat yang kita peroleh lewat kenaikan Yesus ke surga. Dalam Efesus pasal pertama ayat yang ketiga dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca, saudara, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus sudah memberkati kita dengan setiap berkat rohani dari surga. Yang pertama, saudara, Dia Yesus naik ke surga untuk memberkati kita dengan segala berkat rohani. Saudara. Segala berkat rohani Dia berikan kepada kita. Saudara. Tadi dikatakan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus sudah memberkati kita dengan setiap berkat rohani dari surga. Perhatikan kata sudah memberkati kita dengan setiap berkat rohani dari surga. Jadi kenaikannya ke surga membuat kita bisa menerima setiap berkat rohani dari surga. Ingat saudara, berkat rohani itu jauh lebih besar daripada berkat jasmani. Artinya ketika kita menerima berkat rohani, maka di dalamnya kita akan juga menerima segala berkat jasmani. Apa saja berkat rohani yang kita terima? Yang pertama adalah hidup kekal. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Hidup kekal, kepastian keselamatan, saudara, Dia sediakan bagi setiap kita. Dia yang dari surga datang ke dalam dunia ini, mencari menyelamatkan orang yang terhilang, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lewat kematiannya dan kebangkitannya, Dia menyelesaikan karya pengorbanan untuk menebus dosa saya, dosa saudara. Dan lewat kebangkitannya, Dia bayar lunas semuanya. Dan Dia mengalami kemenangan atas kuasa maut. Kemudian Yesus naik ke surga. Satu kali kita semua yang percaya kepada Dia juga akan naik ke surga. Kita akan masuk di dalam kemuliaan surgawi bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Ini berkat rohani yang pertama yang terbesar. Keselamatan, hidup kekal. Surga menjadi bagian setiap kehidupan kita, saudara. Yang kedua, saudara, berkat rohani yang kedua adalah damai sejahtera. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, damai sejahtera adalah kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan di dalam Kristus. Ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan kesulitan, tetapi kita percaya, bahkan aniaya sekalipun, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran itu akan
menguasai pikiran dan hati kita, saudara. Berkat rohani yang ketiga, saudara, yang kita peroleh di dalam Kristus adalah sukacita. Kalau kita membaca Lukas 24 ayat 52 dikatakan, setelah Yesus memberkati mereka dan terangkat ke surga, maka pulanglah murid-murid Yesus, murid-murid ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Saudara, ketika Yesus turun dan lahir ke dalam dunia ini, Allah yang menjadi manusia, dikatakan dia akan membawa sukacita yang besar bagi dunia. Sama juga ketika dia naik ke surga, dia memberikan sukacita dalam setiap hati kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan biarkan sukacita dari Tuhan itu hilang dari hidup kita. Karena sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Kenaikan Kristus Yesus Tuhan kita ke surga memberikan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, berkat kedua kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan. Kata besar di sini dalam bahasa aslinya mengacu kepada kualitas, bukan kuantitas, saudara. Jadi saudara, pekerjaan besar di sini mengacu kepada pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas. Di dalam konteksnya Yesus sedang berkata, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan saudara, Yesus pergi kepada Bapa untuk apa? Supaya kita yang percaya kepadanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan yang berkualitas. Hal ini saudara bukan hanya berbicara soal mujizat. Paling tidak ada dua pekerjaan utama Yesus selama di bumi. Yang pertama ialah untuk melakukan kehendak Bapa. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang pertama, saudara. Apa yang menjadi pekerjaan utama Yesus selama di bumi? Melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu, saudara? Datang ke dalam dunia, menyatakan bahwa Allah mengasihi dunia dan Yesus rela taat mati sampai di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ini adalah rencana Bapa sehingga manusia bisa diselamatkan. Dan kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus kemudian naik ke surga. Setelah menyelesaikan semua tugasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua adalah mencari dan menyelamatkan jiwa yang terhilang. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus memberitakan kabar keselamatan. Yesus memberitakan Injil. Yesus memberitahukan kepada orang-orang bahwa upah dosa adalah kematian kekal. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal, saudara. Puji nama Tuhan.
Jadi inti dari pekerjaan Yesus adalah supaya Bapa dipermuliakan, saudara. Hari ini juga saya percaya semua kita, Tuhan mau pakai untuk kita bisa melakukan dua pekerjaan itu. Mungkin ketika kita sedang berbisnis, berusaha, ataupun kita sedang bekerja. Lewat semuanya itu Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya untuk kita bisa juga ikut terlibat menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga. Memberitakan Injil kepada mereka, saudara. Dan kita belajar percaya bahwa lewat semua pekerjaan yang kita lakukan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, Tuhan akan bisa memberikan kita hikmat, sehingga ketika kita membutuhkan jalan keluar, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Kita minta lewat doa, kita percaya, seperti yang firman tadi katakan, kalau kita percaya dan kita minta, maka Tuhan akan memberikan. Lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat aktivitas, profesi hidup kita, Tuhan mau kita bisa mengerjakan pekerjaan Bapa. Tuhan juga mau supaya kita bisa memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Tuhan berjanji akan memberkati kita. Bahkan Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda heran untuk menyatakan kuasa kemuliaannya. Saudara, Dia naik ke surga supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan yang berkualitas seperti apa yang Yesus kerjakan. Melakukan kehendak Bapa di surga. Memberitakan kabar keselamatan. Mencari jiwa yang terhilang. Menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana caranya, saudara? Kita harus belajar percaya. Dan kita minta di dalam doa kita. Dan semua tujuan dari semua yang kita kerjakan. Supaya Bapa dipermuliakan lewat semuanya itu, saudara. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas. Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ini yang kedua. Berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Dia pergi kepada Bapa. Dia naik ke surga. Supaya semua kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus, Roh Penolong. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini berkat yang ketiga yang akan kita terima ketika Yesus naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, murid-murid diminta oleh Yesus tunggu di loteng Yerusalem. Dan kemudian saudara, pada Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus kemudian dicurahkan. Dan murid-murid Kristus dipenuhi Roh Kudus. Mereka dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi saksi Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, Dia naik ke surga untuk memberkati kita, memberikan kepada kita gerejanya, Roh Kudus sebagai penolong. Kata penolong, saudara, dalam bahasa aslinya berarti seorang pendamping, penasehat, atau pembela. Saudara. Jadi Dia, saudara, memberkati kita dengan Roh Kudus agar Roh Kudus mendampingi kita, memberikan nasihat,
apa yang harus kita lakukan. Secara umum peranan Roh Kudus sebagai penolong adalah pertama menolong kita setiap waktu dalam menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa keluar dan menjadi pemenang, saudara. Ini yang Roh Kudus kerjakan. Ketika kita sedang ada dalam suatu kebutuhan, membutuhkan hikmat, membutuhkan jalan keluar, kita punya masalah, jangan kita cari yang lain. Datang berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Minta Dia menuntun kita. Dia pasti akan menolong kita dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya, saudara. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 bagian B. Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita, mengajarkan kita, bahkan memberikan kita pewahyuan, pengertian terhadap setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup selalu dalam kebenaran. Ini yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong akan menolong kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak hidup menurut cara hidup kita, tapi kita hidup menurut kehendak Tuhan, saudara. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran, saudara. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26-27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Dia menolong kita, saudara, bukan untuk menjadi yang lain, tapi Dia menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus bukan hanya kuasa, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang akan menolong kita, saudara, untuk kita bisa berkata-kata tentang Kristus kepada orang lain. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, saudara. Ketika kita ada dalam kesedihan, kesulitan, tantangan, pergumulan, maka Dia memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dia akan memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Supaya kita hidup dalam, Dia akan mampukan kita untuk bisa mengalahkan dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan menolong kita menjadi saksi Kristus. Roh yang di dalam kita akan mengajarkan kita bagaimana kita bisa berbicara kepada orang-orang lain, dan juga lewat kesaksian hidup kita, kita bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saudara, kita belajar 3 berkat kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberkati kita dengan segala berkat rohani. Di dalamnya terkandung berkat keselamatan, hidup kekal, surga menjadi bagian yang pasti bagi kehidupan setiap saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Dia juga memberikan damai sejahtera, sukacita. Ini berkat yang luar biasa. Lebih dari berkat-berkat jasmani. Dan berkat-berkat jasmani akan mengikuti saudara. Yang kedua, Dia naik ke surga untuk memberkati kita, saudara. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar
pekerjaan yang berkualitas, yang sama seperti Yesus lakukan. Untuk melakukan kehendak Bapa, memberitakan kabar keselamatan, supaya jiwa-jiwa diselamatkan, bersaksi bagi Kristus. Itu sebabnya yang ketiga, dia memberikan penolong, penghibur, Roh Kudus. Untuk menolong kita kuat dalam masa-masa yang sulit. Mengajarkan kita kebenaran dan memampukan kita menjadi saksi, berbicara atas nama Tuhan. Kita melihat murid-murid Kristus, rasul-rasul diurapi Tuhan. Orang-orang sederhana dari Galilea, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Hari ini saya percaya semua kita juga Tuhan akan pakai kita secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dia memberkati kita, dia melengkapi kita untuk kita dipakai menyatakan kuasa kemuliaannya. Mari jemaat, saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ori Allah pasyahandala pakuri Allah pasyahandala. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Biar kita minta semua kita.
dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh dialah basyahan dalam baku, dialah basyahan dalam baku. Yahan dalam baku, Yahan dalam baku. Biar kita diurapi dengan urapan yang baru. Penuh Roh Kudus. Oh dialah basyahan dalam baku, dialah penuh kuasa Tuhan. Yahan dalam baku, dialah basyin dalam baku, dialah himako dialah basemako dialah basena. Yahan dalam baku dialah. Urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Oh dialah urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Dengan urapan yang baru, dengan kepenuhan yang baru. Untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan. Untuk kami bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Menyelesaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Menyelesaikan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi gereja. Shihindala bakuriala bashandala bang. Himakuriala bashandala bakura. Urapi kami Tuhan. Engkau juga mampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas. Pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Lewat profesi dari umat-Mu, lewat pekerjaan bisnis, lewat pribadi keluarga, dan lewat pelayanan Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa akan diselamatkan. Biar kami juga hari ini memelihara kehidupan iman kami. Karena kami sudah punya kepastian surga bagi hidup kami. Kami belajar memelihara damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikiran kami itu. Tetap menjaga hati pikiran kami Tuhan. Dalam menjalani kehidupan iman kami. Supaya kami tidak pernah tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Memberkati ibadah kenaikan hari ini. Kami percaya lewat kenaikan-Mu Tuhan Yesus ke surga. Engkau memberikan berkat yang besar bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari katakan haleluya. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di hari kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah mengingat karya kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Itu menjadi berkat yang besar bagi kami semua. Memberkati semua jemaat dengan berkat yang terbaik. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, keluarga yang harmonis, pekerjaan usaha yang diberkati oleh Tuhan, dan kesaksian hidup pelayanan yang semakin diurapi. Sehingga lewat kehidupan kami semua umat-Mu, jiwa-jiwa diselamatkan, satu lagi jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati dengan berkat yang terbaik dari surga. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga.
kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.